Ramadan, jamaah sekalian dan anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah, di saat kita bersama-sama menunaikan ibadah puasa dan rangkaian ibadah-ibadah lainnya termasuk sholat tarawih, tentu kita akan merasakan dan ingin meraih kenikmatan dan kelezatan dalam ibadah. Betul ya? Kita ingin merasakan nikmat dan lezatnya ibadah. Yang bisa merasakan lezatnya ibadah itu orang yang merasakan manisnya iman. Termasuk nanti sabar. Tadi judulnya apa? Oh, apa? Oh, sikap tasamuh. Oh, sikap tasamuh. Malah kelalen kiye sing ngene. Alhamdulillah. Sikap tasamuh. Iya. Jamaah sekalian, semoga Allah jadikan kita semua termasuk orang-orang yang merasakan manisnya iman, dan yang dengan itu kita juga menikmati lezatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema yang telah disampaikan oleh pembawa acara tadi adalah sikap tasamuh. Kayaknya baru dengar ya. Apa itu tasamuh? Sikap tasamuh itu sikap lapang dada, memberi kemudahan di dalam berhubungan dengan orang lain, dengan orang di luar dirinya, apakah sama-sama orang yang di rumah maupun dengan tetangga maupun dengan rekan kerja dan kenalan kita. Berlapang dada dan memberi kemudahan dalam berhubungan dengan mereka, ya, tidak mempersulit melainkan mempermudah, tidak mempersempit melainkan memperluas. Itu tasamuh. Sering diterjemahkan dengan istilah tenggang rasa. Ada yang menerjemahkan pula toleran, tapi toleran lebih umum ya, gitu. Jadi sikap tasamuh ini salah satu di antara akhlak mulia dalam Islam. Terlebih kita sedang berpuasa, tentu ingin mengembangkan, menanamkan dan menguatkan sikap tasamuh yang ada pada diri kita masing-masing. Yang pertama, ajaran Islam itu sendiri adalah ajaran yang memberikan kemudahan. Ciri Islam. Jadi ciri Islam itu memberi kemudahan. Maka kalau orang itu beragama Islam, maka di antara cirinya adalah memberi kemudahan. Jangan sampai seperti yang dikatakan sebagian orang, kalau bisa dipersulit, untuk apa dipermudah, kan gitu? Harusnya sebaliknya, kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Buat urusan itu mudah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini tentang watak Islam, ciri Islam.
wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan untuk kamu sekalian kesulitan di dalam agama ini. Allah tidak menjadikan kesulitan untuk kamu dalam agama ini. Gak bisa sholat sambil berdiri, boleh sambil duduk. Apa Ustadz nggak bisa berdiri? Boleh, bisa berdiri. Cuman kata dokter, bapak sholatnya duduk. Duduk di lantai apa di kursi? Di kursi saja. Samina wa ta'na gitu. Sama ahlinya kita ngikutin kan ya. Tapi terserah bapak. Kalau ada dua madhab, ceramain sama bapak, dengerin, seneng saya. Demen kayak gitu itu. Berarti dokternya ngaji itu. Ada yang mengatakan asal belum lumpuh nggak boleh duduk katanya, nunggu lumpuh dulu katanya. Yang kedua, supaya makin sehat, nggak tambah parah apalagi sampai lumpuh, maka duduk aja untuk kesembuhan. Terserah bapak milih yang mana, milih lumpuh dulu atau milih yang enggak ya, milih wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan untuk kamu kesulitan dalam agama ini. Ayat yang sama-sama kita hafal tuh di akhir surat Al-Baqarah gimana? La yukallifullahu nafsan. Mantap, ini pada hafal Quran semua nih jamaah nih. La yukallifullahu, Allah tidak membebani nafsan kepada seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai kemampuannya. Allah itu yang telah menciptakan kita, ngerti kekuatan kita sampai mana, Allah tahu takaran kita, kemampuannya, bisanya apa, nggak bisanya apa, Allah ngerti luar dalam. Makanya Allah kasih aturan yang mampu dilaksanakan oleh manusia. Sholat 5 waktu manusia mampu mbak? Enggak, mampu. Bahkan lebih dari 5 waktu juga mampu. Buktinya apa? Tadi pada sholat Ba'diyah kan, sholat Qobliyah juga, nanti sholat tarawih enggak? Tuh, Allah yang Allah wajibkan cuma 5 itu saja. Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Jadi kalau orang 5 waktu kok nggak bisa melakukannya, bukan nggak mampu, tapi nggak Semoga dibukakan kita semuanya oleh Allah. Dan hadisnya juga begitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'ithu bil hanifiyati samhati. Bu'ithu nyong diutus. Apa kue? Saya diutus. Allah mengutus saya, tidak menyebut nama Allahnya, tapi kan sudah jelas saya diutus. Siapa lagi yang utus kalau bukan Allah? Itu sabda Nabi. Bu'ithu, saya diutus bil hanifiyati, membawa agama yang lurus, as-samhati, yang mudah. Dan masih banyak hadis yang lain. Satu lagi saya sebutkan, innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah, dan tidaklah seseorang memberat-beratkan dalam agama kecuali dia sendiri yang keok. Tapi kalau cari terjemah nggak ada itu keok, kecuali dia sendiri yang terkalahkan. Maka yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan persulit. Basyiru wala tunaffiru, buat orang gembira, jangan buat orang pada lari. Kenapa kita diperintahkan memiliki sikap tasamuh? Karena memang watak dasar Islam, ciri dasar Islam itu mudah gitu.
Jamaah sekalian, sekarang contoh tasamuh ya, memberi kemudahan di dalam hubungan dengan sesama. Nabi itu kalau disuguhi makanan sama keluarga nggak pernah mencela. Siapa suami yang pernah mencela masakan istrinya, pulang minta maaf? Hah? Nggak ada ya? Masya Allah, mantap, ahli surga semuanya, amin. Ini kan potongan wajah-wajah ahli surga semuanya, alhamdulillah. Sok tahu ustadznya. Orang beriman kan? Orang beriman tempatnya Rasul bersabda, la yadkhulul jannata illa mu'min, tak masuk surga kecuali orang beriman. Kita dikasih iman, alhamdulillah. Artinya Allah ingin memasukkan kita ke dalam surga. Maka iman itu tanda cinta dari Allah, jaga sampai mati supaya kita termasuk ahli surga. Tapi kan susah Ustadz masuk surga. Udah dibilangin agama Islam mudah, bilang susah lagi. Mau susah ya ngono. Gitu ya. Ada orang Badui nanya sama Nabi, ya Rasulullah, apa saja yang wajib? Rasul bilang, sholat 5 waktu. Ada nggak yang lain? Nggak ada, kecuali musunnah. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Ya, puasa Ramadan. Ada nggak yang lain ya Rasulullah? Nggak ada, kecuali kalau mau nambah yang sunnah. Terus apa lagi? Zakat. Ada nggak yang lain? Enggak, kecuali kalau mau sedekah sunnah. Setelah itu apa ya Rasul? Haji. Apakah setiap tahun? Enggak, seumur hidup sekali. Ada nggak yang lain? Enggak, kecuali mau yang sunnah. Seneng banget tuh orang Badui dengar keterangan dari Nabi. Ternyata agama Islam nggak susah kan? Sholat 5 waktu. Nah, puasa sebulan itu sebentar kok. Walaupun Qur'annya tidak bilang sebulan, beberapa hari. Coba baca ayatnya. Ayyaman ma'dudat. Apa artinya? Ayyaman, pada hari-hari, ma'dudat, yang terhitung. Jadi puasa itu tidak sebulan, tapi pada hari-hari yang terhitung. 1, 2, 3, 4 sampai tanggal 29 atau sampai tanggal 30. Sebulan enggak? Sebulan juga, tapi bilangnya beberapa hari yang terhitung. Bahasa itu penting supaya orang nangkapnya enak. Awas dulu, sebulan full. Oh, beda dengan beberapa hari yang terhitung. Di bulan enak itu. Makanya kalau kita berbahasa sama keluarga kita yang enak, yang nyaman, didengar itu bikin adem begitu. Ya. Jadi Rasul tidak pernah mencela itu masakan istri. Suatu ketika Rasul nanya, ada lauk apa? Adanya cuka ya Rasulullah. Ya sudah, sini. Kayaknya roti sama cuka. Udah pernah belum roti sama cuka? Coba. Sunnah itu. Tapi nanti diterangin, jangan sampai di sini dipotong loh sampean loh. Akhirnya didatangkan tuh, Rasul makan. Cocol cuka. Aduh, rasanya kayak apa itu? Hah? Kayak pernah ibunya. Kemudian Rasul masih memuji istrinya, ya Allah, ni'mal udam al khallu, sebaik-baik lauk adalah cuka. Bombong nggak itu hatinya? Apresiasi Nabi, memberi penghargaan kepada keluarga yang telah menyiapkan. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Nggak mencela. Rasul itu kalau suka terhadap makanan beliau makan, kalau tak suka tak mau mencela. Gitu. Wong pernah nanya, ada sarapan nggak? Nggak ada. Ya wis, yang poso bain lah. Idzan ana shaim. Gitu. Kalau begitu saya puasa. Ini kalau para suami kayak gitu enak Bu ya? Itu namanya tasamuh. Lapang memberi kemudahan. Apalagi tiap hari tinggal nyiapin cuka. Aduh. Tolong Pak Haji, Pak Rohadi, Ustaz Arwani jangan dipanggil lagi, rubes.
makin tiap hari makan cuka mulu. Ya Allah, jauh-jauh dari Cilacap nyuruh orang makan cuka. Kalau ada baksonya mending. Ya Allah, jangan dilihat itunya, lihat konteksnya. Rasul bersabda itu karena memang lauknya adanya itu. Jangan kemudian digebiah uyah, pokoknya cuka tiap hari, ada hadisnya sebaik-baik lauk cuka. Rabi bersabda begitu itu karena lauknya yang ada hanya cuka, menghibur keluarga. Jangan kemudian dipukul rata. Dan gak ada ceritanya dipukul rata. Dipukul biasanya ya benjol. Contoh Rasul memberi kemudahan, tasamuh. Ada yang bantu Nabi namanya Anas bin Malik, itu masih bocah. 10 tahun dia membantu Nabi, ngelayani Nabi. Kalau kita tanya pembantu kita 10 tahun, gimana majikan lo? Orangnya ini. Mungkin ada yang bagus banyak, mungkin ada juga catatan gitu kan. Tapi ini kesaksian Anas bin Malik. Saya ini melayani Rasulullah 10 tahun. Tapi tidak pernah Rasul bilang, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu tidak lakukan itu? Enggak pernah. Jadi kalau saya melakukan sesuatu tidak pernah dicela. Kenapa engkau melakukan ini? Kalau saya tidak melakukan sesuatu tidak pernah dicela. Kenapa? Begitu. Jadi kalau melakukan tidak, kenapa engkau lakukan? Kalau tidak melakukan, kenapa engkau tidak melakukan? Enggak mencela. Beliau membimbing. Kalau ada yang kurang, oh begini caranya, lebih bagus ini. Gitu. Tanpa mencela. Memberi kemudahan. Ini dalam keluarga. Di dalam bermuamalah umpamanya, dalam transaksi jual beli, ada pedagang. Assalamualaikum. Ada yang jualan? Ada yang suka beli? Ya, berlaku dua-duanya. Ingat nih, ada yang punya utang? Ada yang ngutangin? Penting ngaji malam ini. Alhamdulillah jenengan hadir, Masya Allah. Ini berkah, nikmat dari Allah Subhanahu. Wah, kesempatan ngemplang nih. Enggak, dengerin dulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu abdan. Hadisnya sahih riwayat Ibnu Hibban. Ada juga redaksi sedikit beda. Julan ada. Rahimallahu abdan, Allah menyayangi seorang hamba. Maksudnya menyayangi orang. Allah menyayangi orang. Orang yang macam apa? Samhan, yang memberi kemudahan. Kapan? Idza ba'a, ketika menjual. Allah menyayangi, Allah memberi rahmat kepada orang yang memberi kemudahan kalau menjual. Jadi kalau jual pakaian, ini berapa? Ini 150 Pak. Gimana kalau 125? Mikir set. Oh kayaknya udah ada untungnya ini. Ya udah nggak apa-apa. Atau tambah dikit lah 5.000 ya. Oh ya udah. Memberi kemudahan ketika menjual. Tidak nyakitin. Barang bagus begini dilapar 125. Yang bener aja. Jalan-jalan dong, kurang piknik ente. Ngerti barang bagus, enak aja mau cari 125. Sono cari tempat yang lain aja. Amit deh, dapat penjual kayak kamu. Astagfirullahaladzim, kapok dah. Memberi kemudahan artinya ketika ada pembeli ingin membeli barang kita, sekiranya sudah ada selisih keuntungan, tidak rugi, gitu kan? Dan kita tahu pembeli itu kemampuannya seperti apa, dan dia ingin kita bantu dia bisa mendapatkan barang dengan kita sudah ada selisih keuntungan. Alhamdulillah, itu namanya memberi kemudahan ketika menjual. Wah, punya dalil nih. Nanti kalau kita beli berapa Bu ini? 150, 125 ya.
Oh belum boleh, kata Ustadz Orwani, membeli penjual itu harus ngasih kemudahan loh. Entar dulu, berlaku juga pada pembeli. Lanjutannya samhan idzashtara, juga memberi kemudahan ketika membeli. Saat menjual ngasih kemudahan kepada pembeli, saat membeli memberi kemudahan kepada penjual. Ini harga 150, nawarnya 50 ya. Astagfirullah, yang benar aja. Orang harganya ya kisaran 125, 150 itu umum. Nawarnya 50, nggak kira-kira. Ini namanya mempersulit. Jadi kalau kita menjual juga mikir, sekiranya saya sebagai pedagang, saya juga ingin dapat untung. Pedagangnya juga begitu. Sekiranya saya sebagai pembeli, tentunya saya juga ingin mendapatkan harga yang tak kemahalan. Kalau masing-masing kayak begitu, cakep tuh, nyetel tuh. Makanya di mana-mana yang paling repot itu kalau orang kikir ketemu orang rakus, berantem mulu tuh. Orang kikir ketemu orang rakus, pasti berantem mulu. Orang yang bakhil ini, kikir ini, jangan, yang satunya lagi rakus, pengen ngambilin punya temennya, berantem. Yang cakep itu orang dermawan ketemu orang yang menjaga diri. Udahlah ini sampean, udah nggak usah, alhamdulillah saya sudah cukup. Indah. Jadi penjual ingin memberi manfaat kepada pembeli, pembeli juga ingin memberi manfaat kepada penjual. Hubungan kita ini saling memberi manfaat, bukan saling merugikan, bukan saling menjatuhkan. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya satu sama lain ini saling bisa melayani, saling memanfaatkan, dimanfaatkan, saling membantu. Samhan idza iqtada, yang ketiga dalam jual beli. Kalau tadi kan ketika menjual, ketika membeli. Yang ketiga samhan idza iqtada, memberi kemudahan ketika menagih. Nagih, beri kemudahan. Kita mengetahui orang yang kita tagih kondisinya seperti apa. Kalau kondisinya kelonggaran, kita ingatkan dengan baik-baik. Kalau kondisinya ternyata dalam kesulitan yang luar biasa, memang baru jatuh, kemudian tempo hari dapat musibah, kemudian sakit segala macam, belum buka lagi dagangannya, kita tahu kondisinya sedang sulit. Kalau sekiranya kita paksa untuk bayar, belum ada. Dalam kondisi seperti itu, in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah, kalau orang yang ditagih itu sedang dalam keadaan sulit, maka diberi tangguh sampai dia punya kemudahan. Memberi kemudahan ketika menagih. Yang keempat, samhan idza qada, memberi kemudahan ketika membayar. Ini kadang-kadang suka memanfaatkan dalil untuk orang lain, tapi tidak memanfaatkan dalil untuk diri sendiri. Kan kata Nabi kalau nagih itu supaya ngasih kemudahan. Betul. Tapi orang yang bayar ini juga ada. Kalau membayar, berilah kemudahan. Apalagi sudah ada untuk membayar, punya kelonggaran, punya kekayaan, gak mau bayar, itu zalim. Panjang banget tuh. Jadi orang sudah mampu bayar, tapi nunda-nunda, entar besok, harusnya sudah kemarin dibayar, itu namanya zalim. Siapa yang bilang itu? Nabi bersabda, layyul wajidi zulmun, orang yang sudah punya kecukupan untuk membayar tapi menunda-nunda pembayaran, itu perbuatan zalim. Ingat, az-zulmu zulumat yaumal qiyamah,
perbuatan zalim itu nanti akan menjadi kegelapan demi kegelapan di hari kiamat. Na'udzubillah min. Masya Allah. Cicilan biasanya tanggal 21. Lah kok inget Ustadz? Iya, punya cicilan. Umpamanya kita tanggal 7 udah dapat nih rizkinya. Tidak harus kita bayar nanti nunggu 21, boleh nunggu 21, memang itu wajibnya nanti. Tapi sekiranya ini kalau saya tahan, boleh jadi ntar ada aja kepake yang lain, malah tanggal 21 kita nggak jadi bayar, umpamanya gitu ya kan. Nggak apa-apa, berikan tanggal 7. Enak dong di dia, biarin mengenakkan orang lain. Itu namanya samhan idza qadha, memberi kemudahan ketika membayar. Seneng nggak kira-kira? Kalau orang seneng kita buat baik kepadanya, kira-kira doanya gimana? Mampus lo, apa begitu? Pasti enggak. Ya Allah, semoga Allah mudahkan rizkinya, semoga Allah berikan keberkahan. Doanya Masya Allah panjang, amin ya Allah. Makanya orang yang paling bahagia itu orang yang bisa banyak berbuat baik dan manfaat kepada orang lain. Maka bahagiakan diri kita dengan cara sikap tasamuh, memberi kemudahan. Saya kira udah habis waktunya nih. Semoga manfaat. Mohon maaf ceramahnya agak ngaco dikit ya, bahasanya campuran gak karuan. Semoga bisa difahami. Yang terpenting lulus kita semuanya dalam ibadah Ramadan menjadi orang-orang yang memiliki sikap termasuk tasamuh adalah mau memaafkan kesalahan orang lain, terlebih saat mampu membalas kita mau memaafkan. Itulah contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala khilaf. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.